Saya pribadi memilih buku ini karena saya tertarik dengan ilmu kepemimpinan. Bagaimana cara memimpin dengan efektif dan bagaimana memimpin diri saya sendiri supaya lebih teratur. Selain itu, saya juga sudah mengenal tokoh Niccolo Machiavelli. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 3 bab utama. Yang pertama adalah sang penguasa. Sang penguasa membahas bagaimana mendirikan kekuasaan dan juga kebijakan dengan menata sebuah tempat yang berbeda-beda. Misalnya, sebuah tempat yang dulu pernah terdiri kerajaan tentu berbeda dengan sebuah tempat yang biasa dijarah ataupun dikunjungi banyak orang. Dari bab ini kita dapat memahami bahwa untuk membuat kebijakan di suatu negara ataupun wilayah, kita harus memahami latar belakang dari tempat tersebut. Dari bab pertama, saya memahami bahwa untuk membuat kebijakan ataupun beradaptasi dengan teman atau menjadi ketua kelompok, saya harus memahami bagaimana latar dan juga sifat teman-teman saya. Di bab kedua, ada sang pelayan karya Alstem. Sang pelayan ini tentang apa? Sang pelayan ini menceritakan tentang bagaimana kita menjadi pemimpin yang tidak hanya memberikan perintah ataupun komando, tetapi menjadi pemimpin yang dapat mengayomi masyarakat, yang dapat merangkul rakyatnya. Dari bab kedua, saya memahami kita tidak hanya menjadi pemimpin yang memberi perintah atau bosi, tapi kita harus bisa merangkul teman-teman kita, merangkul setiap anggota kita. Yang ketiga, ada seni berperang. Dari seni berperang, secara garis besar dijelaskan bagaimana caranya berperang dengan memanfaatkan kondisi lingkungan, taktik, dan kita juga diajarkan agar kita tidak terlalu serakah atau tidak memikirkan pasukan kita. Kita harus memikirkan apakah pasukan siap untuk bertempur. Dari bab ketiga ini saya mempelajari bahwa terkadang dalam hidup kita pribadi kita tidak bisa memaksakan semuanya. Kita harus tahu kapan kita siap, kapan kita istirahat. Dan kita juga harus tahu memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Buku ini banyak mengubah pandangan saya dan juga cara saya berpikir. Dari saya yang dulunya berpikir bahwa kepemimpinan hanya tentang memberi komando, menyuruh, atau bosi, ternyata pemimpin tidak hanya sekedar itu. Pemimpin juga harus bisa merangkul rakyatnya, merangkul anggotanya, serta harus menjadi orang yang paling tahu, orang yang paling bisa menganalisis dan juga menilai apa yang harus dilakukan, apa solusi ke depannya, dan memanfaatkan segala sesuatu di sekitar kita. Salah satu quotes yang paling saya suka dari buku ini adalah "True leadership is not about asserting power, but about empowering others to achieve their best." Yang